Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita sudah berada di perjalanan ya untuk mencari tempat-tempat yang unik, tempat-tempat yang aneh, atau tempat-tempat yang masih menyimpan sebuah misteri. Dan siapa tahu dalam ekspedisi ini kita bisa mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran berada di sebuah jalan. Jalan ini adalah jalan apa ya ini namanya ya. Yang jelas jalan ini berada di sekitaran pinggiran Sungai Progo, teman-teman ya. Saya nggak tahu nih jalan kemana dan kemana. Yang jelas ini jalan di sekitaran Pajangan, teman-teman ya. Dan di sepanjang jalan ini terdapat banyak sekali spanduk-spanduk ya. Ini menunjukkan bahwa lokasi ini atau kabupaten ini akan segera atau mungkin dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan pemilihan umum ya, pemilihan bupati ya. Kira-kira nanti yang menang siapa? Ya, doa kita nanti yang terpilih adalah orang-orang yang bertanggung jawab ya, atau orang-orang yang betul-betul ikhlas dan cinta kepada rakyatnya. Nah ini teman-teman, saya sedang tengok kanan kiri, depan belakang, atas bawah ya, istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena TV Lebaran kali ini sedang mencari sesuatu hal-hal yang aneh, hal-hal yang unik, atau mungkin hal-hal yang mungkin jarang orang perhatikan ya, atau mungkin jarang orang ketahui ya. Ya siapa tahu di sini kita menemukan sesuatu hal ya yang mungkin dapat kita persembahkan kepada pemirsa TV Lebaran ya, dan dapat diambil iktibar baiknya gitu ya. Nah ini teman-teman ya, di depan saya ini kayak ada sebuah ular besar ya. Ini berbentuk hitam memanjang. Wah ini kira-kira apa ya teman-teman ya. Ini berada di atas sebuah sungai yang asat ya teman-teman ya. Saya yakin dahulu kala sungai ini tidak seperti ini ya. Saya yakin sungai ini pada zamannya atau mungkin ya ratusan tahun yang lalu begitu ranum dan airnya begitu melimpah ya. Tapi karena ya tergerus oleh kemodernan ya, dan pada akhirnya debit-debit air ini surut, dan ya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sungainya menjadi kering kerontang ya, dan ya diisi oleh sampah-sampah yang berjajaran ya. Kira-kira ini apa ya teman-teman yang memanjang seperti ular ini ya. Kalau dilihat dari strukturnya, dari analisa waktunya, ini kayaknya sebuah benda kuno, atau ya ibaratnya suatu benda masa lalu. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Saya akan mencoba untuk mencari ujungnya, atau mungkin ya kita cari terusannya, karena TV Lebaran juga masih penasaran kira-kira benda itu apa ya. Benda yang memanjang, hitam, dan kayak sebuah apa ya, saluran air ya. Kira-kira itu apa teman-teman ya? Kalau dilihat dari strukturnya itu adalah struktur yang sangat kuat ya, sangat padat dan sangat apa ya, mewah ya, megah di masanya. Saya yakin itu adalah bangunan yang dibuat atau didirikan di era-era zaman kolonial ya. Kita coba akan mencari ujungnya atau terusannya dari benda tadi ya teman-teman ya. Kira-kira itu apa? Dan ini pun di sini ada juga jembatan lagi, dan betul teman-teman, muncullah ini juga benda yang sangat memanjang teman-teman, yang sangat besar sekali. Nih teman-teman ya, ini kayak sebuah kereta ya, kereta api ya. Ini teman-teman nih, dan di atasnya ini kayak ada sebuah prasasti ya teman-teman, atau kayak sebuah ada pengumuman tulisan lah itu ya.
Kita akan mencoba mendekat teman-teman, kira-kira itu tulisan apa, dan siapa tahu itu juga tulisan yang menunjukkan ini benda apa, atau mungkin ini bangunan apa dan dibuat buat apa gitu ya. Coba kita akan mendekat ya teman-teman ya. Di sini pun juga terdapat sungai ya, sungai yang saya yakin ini sebenarnya adalah sungai yang lama ya teman-teman ya, atau sungai yang zaman dahulu ya. Tapi ya karena kemodernan, tergerus oleh pembangunan, pada akhirnya sungai ini debit airnya hilang kembali, dan akhirnya ya terisi bukan oleh air lagi, tapi terisi oleh sampah-sampah ya. Dan ini teman-teman, di sini pun ada pohon-pohon apa ini, pohon-pohon bambu ya, yang sangat rindang sekali ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah tulisan, dan kalau saya baca, intinya adalah benda ini atau bangunan ini adalah bangunan juga yang masuk cagar budaya, dan benda ini adalah benda atau bangunan saluran air pabrik gula yang berada di Pajangan ini ya. Dan ini teman-teman nih, di Sendang Sari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta teman-teman ya. Wah, ini tulisannya. Dan ini pun teman-teman, di sini pun terdapat tanda tangan dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Lah inilah yang menarik bagi TV Lebaran ya. Di sebuah bangunan yang tua yang mempunyai histori di masa lalu, di sini terdapat sebuah jejak dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya, yaitu berupa tanda tangan teman-teman ya. Inilah juga suatu ya keunikan bagi TV Lebaran ya. Nah inilah teman-teman ya, ini adalah bangunan kuno, bangunan lama, dan dijadikan cagar budaya, dan pernah juga ibaratnya ya dikasih peresmian tanda tangan seorang gubernur atau Sultan Jogja ya. Inilah, dan ini pun kayak ada sebuah retakan teman-teman ya, ada lubang itu tuh teman-teman ya. Nah ini. Nah itu, jadi benar-benar ini fik, ini adalah saluran air teman-teman ya, yaitu pabrik gula. Kalau kita lihat kan pabrik gula yang berdiri itu kan di era-era kolonial ya, mungkin di sekitar tahun 1800-an ya. Jadi inilah sebuah cagar budaya atau peninggalan dari kolonial Belanda yang masih kokoh ya teman-teman ya. Inilah bukti bahwa bangunan-bangunan di era Belanda itu benar-benar bangunan yang diperhitungkan kekuatannya ya. Karena kemarin itu saya melihat ada sebuah dam ya, dam yang dibangun tuh mungkin belum ada 20 tahun ya, atau mungkin berapa ya, sudah jebol-jebol itu teman-teman ya. Nah inilah perbedaan antara bangunan kolonial dengan bangunan masa kini ya. Kalau masa kini itu beberapa puluh tahun udah jebol ya, karena kalau zaman dahulu itu memang bangunan-bangunan itu dibangun memperhitungkan kekuatannya betul. Jadi berapa ratus tahun itu harus kuat itu ya. Kalau sekarang kan bangunan itu mementingkan ada sisa uangnya ya, atau fulusnya itu ya. Nah ini teman-teman, ini juga ada saluran lagi teman-teman yang memanjang lagi, dan ini pasti juga menyambung dengan bangunan yang tadi atau terowongan yang tadi ya, atau saluran air yang tadi ya. Nah inilah teman-teman ya, ini begitu kokoh, begitu kuat sekali ya bangunan era Belanda itu ya, dan sekarang pun masih dapat dilihat begitu kokoh. Dan di sini pun juga terdapat sebuah ini kayak besi-besi, dan besinya itu juga masih kokoh teman-teman ya. Inilah bukti sekali lagi kekuatan bangunan-bangunan kolonial itu betul-betul diperhitungkan betul kekuatannya dan keawetannya ya. Seperti ini teman-teman nih. Inilah sebuah bangunan kuno ya, yang berada di sekitaran ini Pajangan ya. Dan karena ini adalah saluran air pabrik gula, tentu saja di sini pun ada pabriknya teman-teman ya. Kira-kira di mana? Coba kita akan cari lagi ya, karena memang betul-betul saya juga baru tahu loh kalau ini adalah saluran air dari pabrik gula.
ya dari tadi prasasti ya, atau mungkin kayak tulisan tadi ya, yang ditandatangani oleh Gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi mengekspedisi dari salurannya, ujungnya di mana, dan kali ini kita akan mencari di mana letak dari pabrik gulanya. Ada salurannya, tentu saja juga ada pabriknya. Dan saya berpikir ya, kemungkinan besar saluran air tadi itu sampai ke Sungai Progo ya, mungkin sebagai pembuangan limbah ya. Nah ini teman-teman, saya itu di perjalanan itu menemukan sebuah ini loh, sebuah parit, dan di ujungnya itu kayak ada tempat misterius ya. Dan ini sebenarnya saya sudah lama sekali mencurigai ya, kalau lokasi ini adalah lokasi kuno ya. Kenapa? Karena kita ini kan berada di suatu daerah yang bernama Sendang Sari ya. Ya tentu saja penamaan toponim dari Sendang Sari itu ada sejarahnya. Tentu saja di sini tuh terdapat sendang teman-teman ya. Apakah ini yang dimaksud dengan sendangnya? Coba kita akan mencoba ke sana ya teman-teman. Dan saya pun penasaran karena saya memang sering lihat dari jarak jauh ya, dari jalan raya ya, tapi saya belum pernah kesininya gitu. Dan ternyata memang benar teman-teman, ini kayaknya sebuah sendang atau mata air ya. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang tahu bisa komen ya, karena saya memang tidak tahu secara detailnya apakah benar-benar ini adalah sendang ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, dari suasana tempatnya, ini adalah sebuah sendang ya teman-teman ya. Ini teman-teman, suasananya masih sejuk dan rindang sekali. Pohon-pohonnya juga menggambarkan suatu tempat yang masih rimba ya. Dan ini betul-betul masih sejuk ya, meskipun ini di kanan kiri ini ya sudah perumahan-perumahan ya, sudah pemukiman warga. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, ini di sekitar sini tuh pohon-pohonnya masih rimba ya, masih sangat lebat ya. Dan di sini pun saya menemukan benda kecil ya, benda masa kecil saya, yaitu namanya adalah ontel, kalau nggak salah ontel atau ontel ya. Itu dulu itu buat menciptakan asap gitu ya. Jadi harus diobong dulu, dibakar, terus nanti akan menimbulkan asap yang bisa lama gitu ya, namanya ontel. Nah kita coba akan mencari jejak-jejak masa lalu di sekitar sini ya teman-teman. Kira-kira ada bangunan-bangunan apa? Ini saya mencoba menelisik, melihat kanan kiri, apakah di sini ada jejak-jejak masa lalu. Wah ini teman-teman nih, ini saya menemukan sebuah batu bata. Dan batu bata ini kalau dilihat dari strukturnya, ini bukan batu bata masa kini ya, tapi ini adalah masa kuno. Jadi kemungkinan besar lokasi ini dahulu kala benar-benar adalah sebuah sendang ya, atau sebuah mata air kuno ya. Kalau dilihat dari temuan batu bata tadi ya teman-teman ya, itu kayaknya batu bata kuno ya, yang mungkin bisa juga ya itu sezaman dengan era-era mungkin Mangir, atau mungkin era-era Panembahan Senopati ya. Nah inilah teman-teman lokasi sebuah sendang yang berada di Sendang Sari, Pajangan, Bantul ya, yang sebenarnya TV Lebaran juga kayaknya baru kali ini ya datang kemari, karena memang ibaratnya saya itu penasaran betul, kayaknya di situ tuh ada lokasi yang agak rindang dan agak misterius ya kalau dilihat jarak jauh ya. Apakah itu adalah sebuah sendang? Dan hingga saat ini sudah terjawab akhirnya dengan ekspedisi kali ini. Coba saya akan mencoba untuk turun ya teman-teman, untuk menyentuh airnya jernih ya, jernih, tapi karena mungkin sudah tersaring ya, karena di sendang yang intinya ya kayak gini teman-teman, kayaknya banyak kotorannya, tapi ada ikan-ikannya ini. Nah inilah teman-teman ya, ini di dalam perjalanan kita mencari tempat-tempat unik, tempat-tempat yang aneh, tempat-tempat yang penuh misterius, kita menemukan sebuah mata air ya. Apakah ini benar-benar yang dimaksud dengan toponim atau asal mula toponim dari Sendang Sari, nama
Pedukuhan Sendang Sari atau wilayah di sini namanya kan Sendang Sari ya, Pajangan Bantul. Apakah itu yang dimaksud dengan sendangnya? Ya saya nggak tahu ya teman-teman ya, karena kan di sini saya cuma mengekspedisi. Nah inilah teman-teman, saya sudah berada di lokasi yang tepat ya, yaitu Sendang Sari, karena ditunjukkan dengan papan ini, papan nama ya, kelurahan Sendang Sari, Pajangan Bantul ya. Itu kayaknya kelurahan ya, atau tempat para petugas-petugas kelurahan ya, namanya balai desa ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari di manakah letak dari pabrik gulanya, karena kita tadi sudah menemukan di jalan itu adalah saluran airnya. Tentu saja pasti ada yang namanya pabriknya, karena ada alirannya ya. Tentu saja ada ujungnya ya. Ini kita cari lagi teman-teman, di manakah pabriknya. Wah, bagaimana ya dahulu kala lokasi ini ya, di saat pabrik gula itu masih eksis ya. Tentu saja ya masih ranum, masih lebat ya. Lah inilah teman-teman ya yang TV Lebaran perkirakan, disinilah dahulu kala terdapat sebuah pabrik gula yang sangat megah, sangat besar ya. Ini dibuktikan di sini terdapat jejak-jejak sebuah pondasi-pondasi kuno, pondasi-pondasi kokoh ya. Betul-betul pondasinya itu kokoh sekali teman-teman ya. Itu menunjukkan bahwa lokasi ini adalah lokasi peninggalan dari kolonial Belanda, karena peninggalan-peninggalan kolonial Belanda itu terkenal dengan kekokohannya, begitu kuatnya ya. Inilah teman-teman ya, ini dahulu kala terbentang bangunan besar, yaitu pabrik gula Belanda ya. Ini teman-teman, inilah bangunannya dahulu ya teman-teman ya, begitu besar sekali ya, begitu kokoh sekali ya. Jadi dulu ya orang-orang Belanda tentu saja ya ada di sini ya, namanya juga pabrik gula Belanda ya. Saya yakin di sini juga ada rumah-rumah dinas para petinggi-petinggi Belanda, tapi saya tidak tahu ya. Tapi sekarang pabrik gula ini sudah tinggal kenangan ya. Ya itu aja mungkin teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, silaturahmi bersama, dan ya mengambil hikmah bersama. Ini kita makan mie ayam dulu teman-teman biar seger ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita bisa memantau Megatrust bersama. Selamat makan teman-teman ya.